Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, di rumah kalian tentu saja banyak lampu-lampu. Kenapa lampu itu bisa menyala dan kenapa lampu itu bisa mati? Pada pertemuan kali ini kita mempelajari tentang listrik dinamis. Perhatikan, ada dua benda A dan benda B. Kedua benda ini kita hubungkan dengan suatu penghantar. Apa yang terjadi? Kita perhatikan. Ternyata akan ada aliran arus listrik. Mengapa terjadi aliran arus listrik? Karena benda A memiliki muatan lebih banyak daripada benda B. Muatan benda A yang lebih banyak positifnya berarti benda A memiliki potensial tinggi, sedangkan benda B memiliki potensial rendah. Arus listrik dapat mengalir karena adanya beda potensial. Arus listrik dapat mengalir jika ada aliran elektron. Arah panah yang merah menunjukkan aliran arus listrik. Arah panah yang biru menunjukkan aliran elektron. Jadi, aliran arus listrik dan aliran elektron arahnya berlawanan. Anak-anak, perhatikan rangkaian listrik berikut. Ada tombol merah, ada tombol hitam. Ini adalah sebagai saklar. Jika merah itu dihubungkan, hitam itu diputus. Jadi sini ada baterai, kita hubungkan dengan kawat penghantar dengan lampu. Nah, posisinya lampu mati. Kalau lampu mati berarti tidak ada aliran arus listrik. Coba kita tekan yang merah. Lampu menyala. Itu artinya di sini ada aliran arus listrik. Rangkaian ini rangkaiannya tertutup karena arus listrik ini mengalir pada rangkaian tertutup. Mengalirnya arus listrik ini disebabkan oleh adanya beda potensial. Ini yang positif, ini potensialnya tinggi, yang negatif potensialnya rendah, sehingga arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Dapat dirumuskan I sama dengan Q per T, yang mana I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, Q muatan listrik, satuannya coulomb, dan T waktu, satuannya sekon. Bagaimana cara mengukur arus listrik? Perhatikan, arus listrik dapat diukur dengan menggunakan ampere meter.
Nih, ini yang namanya ampere meter. Cara pemasangan ampere meter adalah dipasang secara seri atau berurutan. Tentu saja kalau sudah memasang ampere meter, kita harus bisa membacanya. Bagaimana cara membaca dengan menggunakan ampere meter? Kita perhatikan nilai pengukuran untuk arus listrik. Kita lihat skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dalam ampere meter dikalikan batas ukur yang digunakan. Jadi kalau ini batas ukurnya 1, ada batas ukur 1, 5, 100, itu batas ukur, tinggal menggunakan batas ukur yang berapa. Dalam contoh di sini menggunakan batas ukur 1, sehingga dapat kita amati pada ampere meter di sini menunjukkan angka 48, dibagi skala maksimumnya ada 100, dikalikan batas ukur yang digunakan adalah 1, maka besarnya arus di sini adalah 0,48 ampere. Jadi besarnya kuat arus pada rangkaian tersebut adalah 0,48 ampere. Contoh soal: sebuah baterai pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,3 ampere dan lampu dinyalakan selama 1 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Mari kita kerjakan, anak-anak. Diketahui I sama dengan 0,3 ampere, T sama dengan 1 menit sama dengan 60 sekon, ditanya Q. Kita jawab Q sama dengan I kali T. Q sama dengan 0,3 kali 60 sekon, berarti Q sama dengan 18 Coulomb. Jadi besarnya muatan listrik yang mengalir melewati lampu adalah 18 Coulomb. Cerdas, sekarang kalian sudah paham bukan tentang listrik dinamis. Selamat belajar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.